Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Bu Guru harap anak-anak selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, untuk kesempatan kali ini kita akan belajar secara daring, yaitu pembelajaran ke-10 materi tentang perilaku terpuji. Nabi Muhammad SAW adalah seorang uswatun hasanah atau suri tauladan yang baik bagi seluruh umat. Perilaku beliau menunjukkan akhlakul karimah atau perilaku terpuji. Semua umat Islam wajib meneladani Nabi Muhammad SAW untuk selalu berperilaku terpuji dalam kehidupan sehari-hari. Nah, perilaku terpuji yang harus kita lakukan yang pertama adalah berkata yang baik. Setiap hari kita berbicara. Agama Islam memerintahkan kita untuk berbicara yang baik kepada siapapun, kepada orang tua, teman, guru, atau orang yang lebih tua. Ketika berbicara, kita diajarkan dengan suara yang lunak, tidak mengeraskan suara sewaktu berbicara dengan orang lain. Ucapkan pula kata-kata yang baik, sopan, dan santun. Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang berbicara dengan perkataan yang sia-sia, yaitu perkataan bohong dan membicarakan orang lain. Contoh berbicara yang baik yang dapat anak-anak lakukan dalam kegiatan sehari-hari adalah yang pertama, mengucapkan salam, yang kedua, menjawab salam, yang ketiga, meminta izin jika keluar rumah, yang keempat, berpamitan saat berangkat sekolah, yang kelima, berbicara hal-hal yang baik dan bermanfaat. Yang keenam, tidak berbohong. Yang ketujuh, tidak membicarakan kejelekan orang lain. Yang kedelapan, berbicara dengan sikap santun dan lemah lembut. Yang kesembilan, memberi kesempatan orang lain berbicara. Dan yang kesepuluh adalah berbicara dengan tenang. Ketika berbicara dengan orang tua, bicaralah dengan sopan, tidak membentak atau berkata kasar. Demikian pula jika berkata kepada Bapak Ibu guru, ucapkanlah kata-kata dengan sopan dan santun. Kemudian dengan teman pun harus berkata yang baik, tidak kasar dan tidak mencela. Ucapkan dengan lemah lembut. Biasakan pula untuk mengucap salam jika bertemu dan berpisah. Kemudian, perilaku terpuji yang kedua adalah perilaku hormat dan patuh. Hormat adalah perbuatan terpuji yang harus dilakukan kepada orang lain. Sikap hormat dilakukan kepada siapa saja. Menghormati guru, teman di kelas, kedua orang tua di rumah, saudara, teman bermain, tetangga, dan orang yang lebih tua. Jika saling menghormati, hidup akan terasa tenang dan tentram. Tidak akan terjadi pertengkaran, permusuhan, dan pertikaian. Sedangkan patuh adalah sikap taat pada peraturan, perintah, dan nasihat. Patuh pada perkataan orang tua juga patuh pada perkataan guru. Patuh pada semua nasihat-nasihat yang baik dari siapapun. Juga patuh pada peraturan baik di sekolah, rumah, maupun di masyarakat. Nah, siapa saja sih orang-orang yang harus kita hormati dan patuhi itu? Yang pertama adalah orang tua. Hormat kepada orang tua merupakan amal yang disukai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang tua adalah ayah dan ibu di rumah. Mereka orang yang paling berjasa kepada kita. Kasih sayang orang tua itu tulus dan ikhlas. Kita harus berterima kasih terhadap keduanya dengan menghormati dan mematuhi perintahnya. Anak yang berbakti membuat orang tua bahagia. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mencintai anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Contoh perilaku hormat kepada orang tua. Yang pertama, ketika dipanggil orang tua, segera datang. Yang kedua, menjawab panggilan orang tua dengan suara lembut. Yang ketiga, memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Yang keempat, menyenangkan hati kedua orang tua. Yang kelima, berbicara dengan lemah lembut. Yang keenam, selalu bermuka manis dan bertutur kata yang baik. Yang ketujuh, minta izin bila hendak bepergian. Yang kedelapan, menjalankan perintah orang tua. Yang kesembilan, mendoakan kebaikan untuk orang tua setelah sholat. Nah, selain hormat kepada orang tua di rumah, ketika anak-anak sedang di sekolah, anak-anak juga harus hormat kepada guru. Bapak dan ibu guru adalah pengganti orang tua di sekolah. Guru banyak berjasa untuk anak-anak. Guru mendidik murid-muridnya agar menjadi pandai. Bapak dan ibu guru juga mengajarkan murid-muridnya untuk berperilaku baik. Agama Islam mengajarkan sopan santun terhadap guru. Hormatilah mereka sebagaimana kamu menghormati orang tuamu di rumah. Contoh sikap hormat kepada bapak dan ibu guru. Yang pertama, membiasakan diri bersikap hormat kepada bapak dan ibu guru. Yang kedua, berbicara lemah lembut dan penuh sopan santun. Yang ketiga, selalu bersikap rendah hati di hadapan bapak dan ibu guru. Yang keempat, memegang teguh amanat guru. Yang kelima, selalu taat melaksanakan perintah dan nasihat guru. Yang keenam, mengucapkan salam bila bertemu. Yang ketujuh, memperhatikan guru apabila mereka sedang mengajar. Yang kedelapan, meminta izin jika hendak keluar kelas. Dan yang kesembilan, bertanya apabila ada pelajaran yang belum dipahami. Setelah hormat kepada orang tua dan bapak ibu guru, orang lain yang harus kita hormati adalah anggota keluarga. Berperilaku hormat adalah kunci kerukunan sesama anggota keluarga. Bertindak sopan, tidak menghina, juga tidak meremehkan. Harus saling bersilaturahmi dan berbuat baik. Jika kita telah berperilaku hormat dan patuh, hubungan sesama anggota keluarga akan menjadi erat dan damai. Nah, anak-anak, itulah pembelajaran kita pada hari ini tentang perilaku terpuji. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya ya. Anak-anak, selalu jaga kesehatan di rumah dan tetap semangat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.